Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nina Nurmaliani dengan nomor pokok mahasiswa 242151111087 dari kelas 2024C. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang bilangan bulat. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas penugasan dari tugas training software, yaitu membuat video pembelajaran. Baik, langsung saja. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengetahui tentang apa itu bilangan bulat. Nah, di sini kita akan mengetahui apa itu pengertian bilangan bulat, bagaimana sifat-sifat bilangan bulat, operasi bilangan bulat, dan tentunya di akhir kita akan mengerjakan sebuah latihan soal. Oke, langsung aja kita akan mengetahui tentang bilangan bulat. Nah, materi ini biasanya disajikan pada kelas 7 SMP. Mungkin di sini ada anak-anak kelas 7 SMP yang menonton, boleh disimak videonya. Nah, pada video kali ini kita tidak akan hanya mengetahui apa itu bilangan bulat, tetapi selain mengetahui dari pengertiannya, kita juga akan mengetahui tentang operasi-operasi bilangan bulat, sifat-sifat bilangan bulat, dan tentunya kita akan mengerjakan latihan soal. Pada pengertiannya, pengertian bilangan bulat menurut William Dunham, bilangan bulat adalah kumpulan semua angka utuh yang mencakup bilangan bulat positif, negatif, 0, tanpa pecahan atau desimal. Sedangkan menurut I. M. Gelfand, bilangan bulat adalah sistem angka yang digunakan untuk menyatakan jumlah perbedaan yang mencakup semua angka utuh. Nah, maka dari itu bisa kita simpulkan bahwa bilangan bulat adalah yang mencakup semua angka bilangan, baik itu bilangan negatif, 0, bilangan positif, kecuali bilangan pecahan dan bilangan desimal. Pada garis bilangan, di sini kita bisa melihat bahwasanya bilangan yang terkecil ke yang terbesar itu bisa dilihat dari kiri ke kanan, dan bilangan yang lebih besar ke yang terkecil itu dari mulai kanan ke kiri. Jadi nilai bilangan bulat positif itu bilangan negatif lebih kecil daripada bilangan bulat positif. Misalkan negatif 4 itu lebih kecil daripada 2. Dan negatif 5 dan seterusnya itu lebih kecil daripada negatif 1. Oke, mungkin teman-teman di sini udah bisa mengerti. Kita lanjutkan saja. Untuk yang selanjutnya yaitu sifat-sifat pada bilangan bulat. Nah, sifat-sifat pada bilangan bulat yang pertama ada sifat tertutup, sifat komutatif, sifat asosiatif, sifat distributif, dan sifat identitas. Kita akan mempelajarinya satu persatu, dimulai dari sifat tertutup. Pada sifat yang pertama yaitu sifat tertutup. Sifat tertutup adalah saat di mana bilangan bulat mengalami operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian, maka hasilnya akan selalu bilangan bulat. Nah, contohnya di sini ada angka 5 dan 4, di mana 5 merupakan bilangan bulat dan 4 juga merupakan bilangan bulat. 5 ditambah 4 menghasilkan 9, yang di mana 9 juga merupakan bilangan bulat. Lalu ada 13 dikurangi 7 sama dengan 5. 13 di sini merupakan bilangan bulat, 7 juga merupakan bilangan bulat. 13 dikurangi 7 menghasilkan 5, yang dimana 5 juga merupakan bilangan bulat. Namun, sifat tertutup pada operasi bilangan bulat ini tidak berlaku pada pembagian, karena bilangan bulat jika dibagi dengan bilangan bulat bisa menghasilkan selain bilangan bulat. Contohnya 7 dibagi 2.
7 merupakan bilangan bulat dan 2 merupakan bilangan bulat. Namun, jika 7 dibagi dengan 2 menghasilkan 3,5, di mana 3,5 ini merupakan bukan bilangan bulat, melainkan bilangan desimal. Sifat bilangan bulat yang kedua yaitu sifat komutatif. Nah, sifat komutatif ini berlaku pada penjumlahan dan perkalian saja. Sifat komutatif terjadi apabila ada dua bilangan bulat ditambah atau dikalikan, jika ditukar posisinya akan tetap menghasilkan bilangan yang sama. Contohnya bilangan 5 dan 3. 5 ditambah 3 hasilnya sama dengan 3 ditambah 5. Dan 5 dikali 3 hasilnya sama dengan 3 dikali 5. Sifat bilangan bulat yang ketiga yaitu sifat asosiatif atau sifat pengelompokan. Nah, sifat pengelompokan ini hanya berlaku pada perkalian dan juga penjumlahan, tidak terhadap pembagian dan pengurangan. Sifat ini terjadi apabila ada bilangan yang dijumlahkan atau dikalikan, hasilnya akan tetap sama terlepas dari bagaimana cara mereka dikelompokkan. Contoh, 5 dikali 3 dikali 4 itu sama dengan 3 dikali 5 dikali 4. Atau hasil dari 3 dikali 5 dikali 4 itu sama dengan 3 dikali dengan hasil dari 5 dikali 4. Untuk sifat bilangan bulat yang selanjutnya yaitu sifat distributif. Nah, sifat distributif pada bilangan bulat menyatakan bahwa operasi perkalian dapat didistribusikan melalui penambahan dan pengurangan untuk mempermudah hitungan. Biasanya sifat distributif ini digunakan apabila ada suatu nilai yang dikalikan dengan dua atau lebih suatu bilangan. Jadi untuk mempermudah suatu hitungan. Misalkan di sini ada 2 kali 50 dikurangi 24. Hasilnya berapa? Nah, maka dari itu kita didistribusikan atau disebarkan. Dibagi. Jadi 20 kali 50 dulu, nanti dikurangi dengan hasil dari 2 dikali 24. Jadi 2 kali 50 dikurangi 24 itu hasilnya sama dengan hasil dari 2 dikali 50 dikurangi 2 dikali 24. Hasilnya sama. Untuk sifat yang terakhir yaitu sifat identitas. Nah, sifat identitas menyatakan bahwa bilangan berapapun yang dikalikan dengan 1 akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Misalkan 2 dikali 1 hasilnya akan menghasilkan bilangan itu sendiri, yaitu 2. Selanjutnya kita akan mempelajari bersama tentang operasi pada bilangan bulat. Nah, operasi pada bilangan bulat ada 4, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke, langsung aja kita menuju ke penjumlahan dan pengurangan. Kita satuin aja ya di sini materinya. Nah, untuk pengurangan dan penjumlahan itu jika tandanya sama maka dijumlah. Jika tandanya berbeda maka dikurang. Oke, langsung aja ke contoh ya. Di sini contohnya negatif 3 dikurangi 4. Kenapa bisa menghasilkan negatif 7? Kenapa? Karena 3 ditambah 4 itu 7. 3 negatif, 4 negatif. Negatif, negatif, negatif. Jadi, negatif 3 dikurangi 4 itu sama dengan negatif 7. Bisa dipahami? Semoga paham. Terus contoh yang nomor 2. 6 tambah 3. Ini sebenarnya masih sama. Yang atas itu yang nomor 1 sama kayak nomor 2. Kalau yang atas itu negatif sama negatif. Kalau yang bawah itu positif-positif. Kan 6 positif, 3 positif. 6 tambah 3 sama dengan 9. 9 juga hasilnya bilangan positif. Kayak gitu ya. Terus
Untuk yang nomor 3, negatif 5 ditambah negatif 3. Negatif 5 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 8. Kenapa bisa jadi negatif 8? Di sini penjumlahan bertemu dengan negatif, itu hasilnya menjadi negatif. Paham? Jadi positif tambah tanda tambah itu bertemu negatif menjadi pengurangan, menjadi negatif. Jadi sama, nomor 3 itu sama seperti nomor 1. Negatif bertemu negatif. Bukan gitu. Jadi bilangan negatif 5 itu negatif. Ditambahkan dengan negatif 3. Negatif tambah negatif sama dengan negatif. 5 tambah 3 sama dengan 8. Nah, untuk nomor yang selanjutnya, 8 dikurangi negatif 4. Kenapa bisa menjadi 12? Karena kan pengurangan bertemu negatif itu menjadi positif. Pengurangan 8 dikurangi, nah negatif 4. Pengurangan bertemu negatif atau negatif ketemu negatif itu hasilnya positif. Jadi 8 tambah 4 sama dengan 12. Lalu yang terakhir negatif 5 dikurangi negatif 6. Kenapa bisa jadi 1? Karena itu sama dengan negatif 5 dikurangi, sama itu yang kayak yang atas, negatif bertemu negatif menjadi positif. Jadi itu jadi negatif 5 ditambah 6 sama dengan 1. Selanjutnya, pada perkalian dan pembagian, hukumnya itu sama ya teman-teman. Jadi apabila tandanya sama, maka hasilnya positif. Apabila tandanya berbeda, maka hasilnya negatif. Bisa dipahami? Langsung ke contoh soal. Yang pertama, negatif 3 dikali 5. Tandanya berbeda. Negatif dengan positif. 3 dikali 5, 15. 3-nya negatif, 5-nya positif. Negatif dikali positif, hasilnya negatif. Karena tandanya berbeda. Yang selanjutnya yaitu negatif 4 dibagi, negatif 4 dikali negatif 2 sama dengan berapa? 8. Positif atau negatif? Positif, karena di sini tandanya sama, negatif kali negatif menghasilkan positif. 4 kali 2, 8. Nah, soal nomor 3, 10 dibagi negatif 2 menghasilkan berapa? 10 dibagi 2, 5. Tandanya berbeda, berarti negatif, hasilnya negatif 5. Lalu, negatif 15 dibagi negatif 5 menghasilkan berapa? 15 dibagi 5 hasilnya 3. Negatif dengan negatif, berarti hasilnya positif. Sama, kalau sama hasilnya positif. Lalu 10 dibagi 5, dua-duanya positif, berarti hasilnya positif. 10 bagi 5 berapa? 2. Maka hasilnya, kesimpulannya, pada perkalian dan pembagian ini, jika tandanya sama, maka hasilnya positif. Jika tandanya salah satunya berbeda, maka hasilnya negatif. Itu dia penjelasan tentang bilangan bulat dari mulai sifat-sifat sampai operasi dan contoh soal. Jika teman-teman atau penonton ingin mengerjakan soal ini, silahkan bisa dijawab di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video saya dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan, mohon untuk dikoreksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.